Bab 911 Sombong. Seni Memakan Iblis, Segel Pertempuran Pemakan Iblis. Ketika suara dingin Lin Ming bergema di wilayah ini, tengkorak hitam besar itu juga perlahan-lahan membuka mulutnya. Sebuah Black Battle Wheel dengan keras berkumpul sebelum ruang di sekitar mulut besar itu tiba-tiba terbelah menjadi celah karena Battle Wheel yang terlalu tidak menentu. Setelah penyelidikan sebelumnya, Lin Ming jelas siap untuk melakukan segalanya. Mu Chen melihat ke arah Battle Wheel yang berkumpul di dekat mulut besar tengkorak hitam dan sedikit menyipitkan matanya. Menghadapi kekuatan seorang master formasi pertempuran, dia jelas tidak cukup bodoh untuk memperlakukannya dengan enteng. Jadi, dia meludahkan seteguk udara dan kedua tangannya perlahan-lahan menyatu. Gemuruh. Segudang rune berkedip-kedip dengan kilauan pada tengkorak hitam saat suara dengungan dari Battle Wheel tumbuh semakin keras. Pada akhirnya, gumpalan cahaya hitam yang sangat pekat secara bertahap terbentuk di mulutnya. Gumpalan cahaya hitam itu seperti lubang hitam dan tidak seorang pun dapat melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya. Tetapi, fluktuasi yang keluar darinya membuat banyak ahli merasa takut. Di dalam cahaya hitam itu, seakan-akan ada sesuatu yang sedang dilahap dan dengan sangat cepat, cahaya hitam itu mulai menyusut. Sesaat kemudian, cahaya hitam itu sudah sepenuhnya menghilang. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya mengarahkan pandangan mereka ke atas dan melihat segel cahaya hitam yang kira-kira berukuran 100 kaki melayang-layang di langit. Segel hitam itu ditutupi dengan tanda hitam dan saat berkedip-kedip, itu seperti mulut iblis, yang membuat orang lain merasa kedinginan karenanya. Segel cahaya hitam melayang-layang di langit. Fluktuasi yang keluar darinya secara bertahap menyebabkan ruang ini terdistorsi. Pergi. Lin Ming tersenyum menakutkan ke arah Mu Chen, sebelum perlahan-lahan mengulurkan tangannya. Seketika, segel cahaya hitam itu tiba-tiba terbang keluar dan muncul di atas Mu Chen. Segel hitam mengembang seiring dengan angin dan telah menjadi beberapa ribu kaki dalam sekejap mata. Momentum yang menakjubkan di mana ia turun membuat ruang angkasa mengeluarkan suara berderak. Boom! Meskipun segel hitam itu masih jauh dari tanah, tekanan yang menakutkan masih menciptakan kawah yang luas di bawahnya. Serangan habis-habisan Lin Ming adalah sesuatu yang bahkan membuat penguasa kelas 6 berkedut saat melihatnya. Sebuah bayangan menyelimuti ke bawah, tapi Mu Chen tidak mengangkat kepalanya. Segelnya berubah lebih cepat lagi, dengan bayangan terbentuk di bawah tangannya. Boom! Segel hitam yang seperti gunung tiba-tiba bergetar, menyebabkan ruang bergetar dan tekanan yang menakutkan keluar darinya. Hal itu segera menyebabkan siluet Mu Chen tersentak dan menyebabkan ruang angkasa tertekan hingga beberapa ratus kaki. Adegan itu membuat banyak raja dari domain Great Havenlau mengalami perubahan ekspresi, karena mereka telah merasakan betapa sombongnya serangan dari Lin Ming. Haha, Lin Ming tertawa dengan mengerikan saat telapak tangannya turun sekali lagi. Segel hitam seperti gunung terus turun sementara siluet Mu Chen terus turun dari cakrawala juga di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Berdasarkan adegan ini saja, Lin Ming tidak diragukan lagi berada di atas angin. Namun, bahkan menghadapi Lin Ming yang begitu kuat, Mu Chen masih menyipitkan matanya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Kecuali bahwa segel yang dia bentuk dengan tangannya menjadi lebih rumit. Boom! Tekanan berat lainnya membuat siluet Mu Chen turun dari cakrawala dan mendarat di puncak gunung. Saat kakinya bersentuhan dengan puncak gunung, retakan menyebar dari kakinya, langsung menutupi seluruh gunung. Kehendak pertempuran di sekelilingnya juga terpengaruh olehnya. Itu menjadi sedikit mengendur. Kamu sudah mati. Tepat ketika Battle Wheel di sekitar Mu Chen menjadi sedikit kacau, Lin Ming memiliki kilatan cahaya dingin di matanya dan gerakannya sudah turun. Boom! Segel hitam meletus dengan segudang berkas cahaya hitam. Setiap berkas cahaya itu seperti lubang hitam yang bahkan cahaya pun tidak bisa menembusnya dan segel hitam itu turun ke bawah. Puncak gunung di bawah kaki Mu Chen mulai hancur dan jelas sudah hampir runtuh. Segel hitam melesat ke bawah, dengan kejam menekan Mu Chen di bawah tatapan tercengang yang tak terhitung jumlahnya. Puncak gunung runtuh di bawah tekanan segel hitam. Bersamaan dengan itu, siluet Mu Chen dan puncak gunung langsung ditekan ke dalam tanah. Bergemuruh. Seluruh negeri bergetar saat ini. Segel hitam tetap berada di wilayah ini seperti gunung yang tak tergoyahkan dan banyak ahli tetap diam dengan keterkejutan di mata mereka saat mereka melihat kehendak pertempuran yang dingin dan kejam. Banyak rune yang seperti mulut iblis terus-menerus menggeliat di segel hitam, itu adalah pemandangan yang sangat aneh. Lin Ming berdiri di langit sambil dengan dingin menatap segel hitam itu dan dengan kejam tertawa, Mu Chen, aku tahu kamu memiliki beberapa cara tetapi kamu terlalu bodoh dan percaya diri. Ditekan oleh segel pertempuran pemakan iblis saya, itu akan terus melahap energi apapun sampai Anda kosong. Tidak mungkin bagimu untuk membebaskan diri dari segel pertempuran ini dengan kekuatanmu sendiri.
Tawa ganas Lin Ming bergema di wilayah itu, yang membuat hati banyak ahli bergetar. Apakah kemenangan konfrontasi ini akan ditentukan? Dihantam oleh serangan sombong dari Lin Ming, bahkan seorang penguasa kelas 6 pun pasti akan dikalahkan, sehingga menjadi tidak menyenangkan bagi Mu Chen. Ke arah domain Great Havenlaw, banyak ahli memiliki ekspresi pucat dan bahkan Raja Asura mengerutkan alisnya. Sementara ke arah Istana Dunia Bawah, semua orang memiliki kegembiraan yang terungkap di wajah mereka, karena mereka tidak menyangka Mu Chen begitu lemah saat menghadapi Lin Ming yang perkasa. Mu Chen ini benar-benar pingsan pada pukulan pertama. Fang Yi tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dengan senyum dingin melihat pemandangan ini. Siapa yang menyangka bahwa Mu Chen, yang masih berdiri begitu perkasa beberapa saat yang lalu, akan dengan mudah dikalahkan oleh Lin Ming. Kamu berpikir Mu Chen terlalu sederhana. Zantai Liuli samar-samar melirik Fang Yi, sebelum mengalihkan pandangannya ke arah segel hitam seperti gunung dan menyipitkan matanya. Tidak tahu mengapa, samar-samar dia mendengar suara-suara menakutkan dari bawah segel hitam. Suara-suara itu terdengar seperti gemuruh yang menggelegar. Tepat ketika Fang Yi hendak berbicara setelah mendengar kata-kata Zantai Liuli, sebuah ledakan keras bergema bahkan sebelum dia bisa berbicara. Setelah itu, dia menyipitkan matanya dan melihat bahwa segel hitam, yang ditutupi dengan rune, mulai bergetar. Lin Ming, yang awalnya memiliki senyum ganas di wajahnya, tiba-tiba menyipitkan matanya. Boom, boom. Ledakan mulai menjadi lebih deras saat segel hitam itu bergetar lebih intens. Pada akhirnya, semua orang memiliki mata yang dipenuhi kebingungan saat mereka melihat ke atas. Dengung. Bas. Tiba-tiba, kilat yang menyilaukan memancar dari bawah segel hitam. Dengan mekarnya petir, retakan telah muncul di segel hitam dan petir merembes keluar dari retakan itu. Wajah Lin Ming berubah drastis saat melihat pemandangan ini. Boom. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, fluktuasi di bawah segel hitam tiba-tiba menjadi sangat ganas dan suara gemuruh bergema. Segel hitam yang bisa menekan penguasa kelas 6 telah langsung meledak. Segel hitam telah berubah menjadi kilauan cahaya hitam yang menyebar di wilayah ini, sementara wajah Lin Ming menjadi pucat. Dia tidak pernah menyangka bahwa segel pertempuran pemakan iblis, yang dia yakini dengan penuh keyakinan, akan dihancurkan oleh Mu Chen setelah dia mengucapkan kata-kata sebelumnya. Bagaimana itu mungkin? Segel pertempuran pemakan iblis milikku ini sangat sombong. Atas dasar apa Mu Chen bisa membubarkannya? Lin Ming mengatupkan giginya. Warisannya adalah milik seorang master formasi pertempuran dari zaman kuno bernama Raja Pertempuran Pemakan Iblis, yang memiliki nama yang tidak menyenangkan sejak zaman kuno. Dengan demikian, warisannya adalah warisan yang unik. Meskipun aneh, itu bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Sombong. Sebuah suara samar bergema dari tanah runtuh segel hitam sebelum batu-batu besar hancur dan sebuah siluet perlahan-lahan naik dari tanah. Sosok itu diselimuti oleh kilat yang menyilaukan. Petir itu sangat aneh. Itu bukan petir sungguhan, karena petir itu dibentuk dengan battle wheel. Diselimuti petir, Mu Chen mengangkat kepalanya saat dia melihat ke arah Lin Ming dengan acuh tak acuh. Karena itu sombong, maka saya akan menggunakan metode sombong untuk menghancurkannya. Suara acuh tak acuh Mu Chen bergema lagi. Dalam hal sombong, dia akan memberitahu Lin Ming bahwa kesombongan Kaisar Pertempuran 9 Kesengsaraan bukanlah sesuatu yang bisa dimengerti oleh Lin Ming. Saat dia berbicara, kepalan tangan Mu Chen yang terkepal erat perlahan terbuka. Bersamaan dengan tangannya yang terbuka, petir yang menyilaukan keluar dari telapak tangannya. Mengaum. Itu seperti raungan naga yang keluar dari telapak tangan Mu Chen. Semburan petir seukuran telapak tangan secara bertahap naik dari telapak tangan Mu Chen. Saat petir naik, barulah setiap ahli di wilayah ini menyadari bahwa petir itu sebenarnya adalah naga petir seukuran kaki. Tetapi faktor yang aneh adalah bahwa tidak ada bentuk yang sebenarnya dan, setelah melihat lebih dekat, orang akan menyadari bahwa itu dibentuk dengan rune yang tak terhitung banyaknya. Mengaum. Naga petir itu mengulurkan tubuhnya di hadapan Mu Chen, sebelum sosok kecilnya meledak dengan raungan dahsyat yang menghancurkan bumi. Pada saat itu, ia seperti dewa petir yang cukup sombong sehingga dapat menyebabkan kehancuran besar. Raja naga petir kecil itu adalah kehendak pertempuran yang dipadatkan dari 5 pasukan. Energi itu secara langsung menyebabkan banyak kekuatan bergetar di hati mereka. Bahkan Lin Ming tiba-tiba menyipitkan matanya saat ini. Dia merasakan fluktuasi yang sangat berbahaya datang darinya. Karena kamu suka sombong, maka izinkan saya menunjukkan siapa di antara kita yang lebih sombong. Mu Chen menatap Lin Ming saat sudut bibirnya terangkat. Tak lama kemudian, dia menjentikkan jarinya dan naga petir itu menerkam. Dalam sekejap, gemuruh-gemuruh juga menyebabkan wilayah ini bergetar. Teknik visualisasi 9 kesengsaraan petir, 9 rune naga kesengsaraan petir.
N. Bab 912 9 Jurus Naga Kesengsaraan Petir. Gemuruh. Gemuruh guntur yang dahsyat bergema di wilayah ini, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Setiap ahli mengenakan ekspresi serius saat mereka menyaksikan petir yang terbang keluar dari telapak tangan Mu Chen. Petir itu tidak terlihat megah, karena itu hanya naga petir seukuran kaki. Namun, energi yang terkandung di dalam naga sekecil itu yang membuat beberapa penguasa kelas 6 mengalami perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Naga petir ini dibentuk dengan rune, yang berisi semua battle wheel dari 5 pasukan. Dengan kehendak pertempuran yang tak terbatas yang dikompres bersama, kekuatan destruktifnya sungguh mencengangkan. Meskipun teknik visualisasi 9 kesengsaraan petir yang telah diperoleh Mu Chen tidak lengkap, dia masih memperoleh seni kehendak pertempuran yang ditinggalkan Kaisar Pertempuran 9 kesengsaraan di dalamnya setelah mempraktikkannya. Seni itu adalah 9 rune naga kesengsaraan petir yang ditampilkan Mu Chen. Dari beberapa informasi yang Mu Chen dapatkan, 9 jurus naga kesengsaraan petir ini hanyalah sesuatu yang ditinggalkan begitu saja oleh Kaisar Pertempuran 9 kesengsaraan. Tapi terlepas dari apapun, itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang ahli yang sebanding dengan penguasa surgawi. Jadi dalam hal kekuatan, itu sangat kuat untuk seseorang setingkat Mu Chen. Ambil contoh rune naga kesengsaraan 9 petir. Itu menggunakan metode khusus untuk memampatkan kehendak pertempuran dan dikatakan bahwa begitu seseorang mencapai akhir kultivasinya, seseorang dapat membentuk rune naga petir seukuran lalat. Meskipun semakin kecil, kekuatannya adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dilawan oleh penguasa kelas 9. Secara alami, rune naga petir yang telah dibentuk Mu Chen masih jauh dari ukuran lalat. Meskipun masih ada celah besar baginya untuk mencapai level itu, kekuatannya masih melebihi segel pertempuran pemakan iblis. Meskipun Mu Chen tidak tahu warisan apa yang diperoleh Lin Ming, tidak diragukan lagi itu adalah lelucon untuk membandingkannya dengan karakter puncak seperti Kaisar Pertempuran 9 Kesengsaraan. Murid hitam Mu Chen dengan acuh tak acuh tertuju pada Lin Ming, yang mengalami perubahan drastis pada ekspresinya. Tidak ada keraguan dalam serangannya. Jari rampingnya dengan lembut melesat ke langit. Boom! Sambaran petir merobek ruang angkasa dan, dalam sekejap, petir itu muncul di hadapan Lin Ming. Lin Ming sudah pulih dari keterkejutannya dan bulu kuduknya berdiri. Dia mengeluarkan raungan yang sangat keras dari tenggorokannya, tanah jurang, taring pemakan iblis. Mengaum. Di belakangnya, gelombang pasang hitam dari battle wheel mendominasi dari pasukan besar. Itu telah langsung melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan muncul di hadapan Lin Ming. Gelombang itu mengembun, membentuk sebuah mulut hitam yang kira-kira berukuran 1000 kaki. Mulut besar itu terbuka dan bagian hitam pekat di mulutnya seperti jurang tak berdasar. Ada perasaan bahwa itu terhubung ke alam lubang hitam dan apapun yang memasukinya akan dilahap oleh kegelapan. Wosh! Namun, petir seukuran 1 kaki itu tidak merasa terganggu dengan hal itu. Saat petir bergemuruh, ia tidak ragu-ragu saat menyerbu ke dalam mulutnya. Ketika Lin Ming melihat bahwa rune naga petir telah dilahap, seseorang yang berhati-hati seperti dia tidak berpuas diri karenanya. Segera, segelnya berubah saat dia mencoba mengendalikan battle wheel untuk memusnahkan rune naga petir. Tepat ketika pikiran itu terlintas di dalam hatinya, suara petir mendengung terdengar, yang berasal dari mulut. Battle wheel yang tak terlukiskan dan sombong meletus seperti gunung berapi dari mulut jurang. Merasakan betapa dahsyatnya battle wheel, Lin Ming mengalami perubahan drastis pada ekspresinya. Dengan segera, siluetnya meledak mundur dan battle wheel yang gelap gulita terbentuk menjadi lapisan-lapisan penghalang besar yang berjaga di depannya. Retak. Tepat saat Lin Ming meledak mundur, mulut jurang yang seperti iblis itu akhirnya tidak bisa menahan ledakan tiba-tiba dari battle wheel yang kejam dan retakan mulai muncul di mulut yang besar itu. Petir melesat keluar dari retakan itu, yang diikuti dengan ledakan tiba-tiba dari mulut yang seperti iblis itu. Gemuruh. Petir, bersama dengan battle wheel yang tak tertandingi, mendominasi seperti gelombang pasang saat lapisan penghalang battle wheel dengan cepat dihancurkan. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, pertahanan yang ditinggalkan Lin Ming saat dia mundur telah hancur total dan petir battle wheel dengan ganas melonjak seperti gelombang yang akan menyelimuti Lin Ming. Sebuah bayangan dilemparkan ke bawah saat wajah Lin Ming menjadi gelap. Segera, dia menginjak kakinya dan tengkorak battle wheel hitam muncul di atasnya. Ia membuka mulutnya yang ganas dan lingkaran hitam besar gelombang suara tiba-tiba menyebar. Boom! Boom! Gelombang suara, yang dibentuk dengan battle wheel, menghantam gelombang petir, yang langsung menyebabkan ledakan terdengar. Pada titik tabrakan, ruang angkasa telah berubah menjadi terdistorsi. Cahaya dingin melintas di mata Mu Chen saat dia menyaksikan pemandangan ini dan segelnya tiba-tiba berubah. Boom!
Dalam gelombang pasang petir, petir tiba-tiba berubah menjadi cemerlang dan, melihat dengan cermat, rune petir itu tiba-tiba meledak dalam gelombang pasang. Rune yang menghancurkan dirinya sendiri. Saat petir menyambar, gelombang suara hitam yang sangat besar meledak dan Lin Ming juga terkena dampaknya. Siluetnya telah terbang kembali dalam keadaan menyedihkan dan erangan bergema dari tenggorokannya. Sosok Lin Ming terlempar kembali ribuan kaki dengan banyak prajurit di antara pasukan yang tidak dapat menahan muncratnya darah dari mulut mereka. Mereka jelas terpengaruh oleh bentrokan kehendak pertempuran mereka. Gemerisik. Keributan bergema di wilayah ini, karena tidak ada yang menyangka Lin Ming, yang awalnya berada di atas angin, benar-benar akan membalikkan keadaan hanya dalam beberapa menit. Banyak dari hierarki yang lebih tinggi dari Istana Dunia Bawah, yang memiliki kegembiraan di wajah mereka beberapa saat yang lalu, memiliki senyuman membeku di wajah mereka. Jelas, serangan balik Mu Chen telah melebihi ekspektasi mereka. Sebaliknya, para ahli dari domain Great Havenlaw merasa sangat lega, dengan alis Raja Asura yang dirajut erat menjadi satu telah mengendur. Haha, Raja Asura, yakinlah. Karena Rajamu berani melakukannya, maka dia pasti sudah mempertimbangkannya. Meskipun Lin Ming sangat kuat, Rajamu juga bukan lawan yang mudah. Raja Pembelah Gunung tersenyum dari samping. Raja Asura tersenyum saat dia melihat pemuda di kejauhan. Raja Sembilan Neter telah membawa seorang pemuda yang cukup baik ke domain Great Havenlaw. Senyuman muncul di wajah dingin Nine Neter saat dia melihat siluet Mu Chen. Saat itu, ketika dia membawanya ke domain Great Havenlaw, tidak ada yang menyangka bahwa hanya dalam waktu hampir 2 tahun, pemuda yang tidak berarti itu akan tumbuh setinggi ini. Selain itu, dia lebih memahami bahwa ini hanyalah permulaan. Di masa depan, namanya pasti akan bergema di seluruh benua Greatlaw, atau bahkan seluruh dunia 1000 besar. Orang itu benar-benar kelabang yang mati tapi tidak pernah jatuh. Ke arah paviliun ilahi, wajah Fang Yi sedikit tidak sedap dipandang saat dia dengan dingin berkata. Dia mengertakkan gigi sambil melihat Mu Chen membalikkan meja. Keberuntungan domain Great Havenlaw cukup bagus kali ini untuk menemukan pemuda yang luar biasa. Penguasa naga langit telah merajut alisnya. Hanya butuh waktu 1 atau 2 tahun untuk nama Mu Chen naik daun di wilayah utara. Mungkin tidak ada yang menyangka kuda hitam seperti itu akan muncul. Menghadapi penampilan luar biasa Mu Chen, bahkan sosok seperti Raja Naga Langit harus memberinya evaluasi yang layak. Meskipun Mu Chen adalah bakat yang brilian, Lin Ming bukanlah seseorang yang mudah dihadapi. Zantai Liuli tiba-tiba berkata dengan suara lembut dengan tatapannya tertuju pada Lin Ming. Sebagai seseorang yang pernah bertarung dengan Lin Ming sebelumnya, dia juga merasa sedikit takut. Selain itu, dia samar-samar bisa merasakan bahwa warisan, yang diperoleh yang terakhir, sedikit terlalu aneh. Jika seseorang tidak cukup berhati-hati, mereka mungkin akan gagal total. Saat Zantai Liuli berbicara, Lin Ming perlahan-lahan menyeka bekas darah dari sudut bibirnya dari jauh dan dengan gelap menatap Mu Chen. Setelah saya menjadi master formasi pertempuran, Anda adalah orang pertama yang berhasil membuat saya menderita luka. Niat membunuh dalam suara Lin Ming sangat pekat dan tatapan ganasnya sangat menakutkan. Mu Chen menyaksikan pembuluh darah memanjat ke mata Lin Ming saat dia menyipitkan matanya. Oleh karena itu, untuk mengungkapkan bahwa saya memandang Anda dengan sangat penting, saya akan menggunakan cara terkuat saya. Untuk membunuh Anda. Senyum yang menggantung di wajah Lin Ming menjadi lebih ganas saat dia menggigit telapak tangannya. Darah mengalir dari telapak tangannya. Darah itu sebenarnya berwarna hitam, yang terlihat sangat aneh. Wajah Lin Ming berangsur-angsur berubah saat darah segar mengalir dari telapak tangannya. Seiring dengan darah segar yang mengalir dari telapak tangannya, sebuah manik-manik hitam, yang kira-kira sebesar kepalan tangan bayi, secara bertahap keluar dari telapak tangannya. Ketika manik hitam itu muncul, jika seseorang melihatnya dengan jelas, dia akan melihat banyak wajah-wajah yang tampak ganas dan mengerikan di atasnya dengan suara-suara pekikan tajam yang memancar darinya yang dipenuhi dengan kebencian dan kebencian. Sebuah gelombang aneh juga menyebar. Ketika Mu Chen dan Zantai Liuli merasakan getaran itu, wajah mereka tiba-tiba berubah. Itu karena mereka merasakan riak kehendak. Mereka berdua menatap manik hitam itu dan tiba-tiba menghirup seteguk udara dingin. Itu karena mereka menemukan bahwa wajah-wajah mengerikan di manik-manik itu sebenarnya adalah para komandan yang dikalahkan oleh Lin Ming dan tidak bisa bangun. Jadi, ternyata Lin Ming telah menggunakan metode seperti itu untuk mengekstraksi kehendak mereka secara paksa. Tidak heran orang itu pergi mencari komandan. Motifnya adalah untuk mengekstrak kehendak para komandan itu. Wajah Zantai Liuli berubah menjadi serius dan hatinya menjadi dingin karena cara-cara kejam seperti itu dari Lin Ming. Hehe.
Senyuman yang menggantung di sudut wajah Lin Ming berubah menjadi lebih ganas, sebelum dia meraih manik hitam dan melemparkannya ke dalam mulutnya di bawah tatapan kaget Mu Chen dan Zantai Liuli. Matanya memerah dalam sekejap, seolah-olah ada darah yang keluar, yang terlihat sangat menakutkan. Bab 913 bersatu kembali. Pada saat itu, ketika manik hitam itu ditelan oleh Lin Ming, matanya secara praktis memerah dengan gumpalan darah yang naik ke matanya. Pembuluh darah muncul dan meremas dahinya, yang terlihat sangat mengerikan. Tentu saja, perubahan itu tidak hanya terbatas pada penampilannya. Siapapun bisa merasakannya. Pada saat itu, ada fluktuasi yang sangat menakutkan dan kejam yang meletus seperti badai dari pikirannya. Wajah Mu Chen dan Zantai Liuli tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah. Itu karena fluktuasi aneh itu adalah energi kehendak. Dibandingkan sebelumnya, ada lonjakan besar dalam kemauan Lin Ming saat ini. Hanya saja kemauannya dipenuhi dengan kekerasan. Dia benar-benar bisa melahap kehendak orang lain dan mengubahnya menjadi kehendaknya. Hati Mu Chen dan Zantai Liuli bergetar saat mereka dikejutkan oleh cara Lin Ming. Itu karena kekuatan kehendak tidak sama dengan energi spiritual. Kehendak mengandung kehendak yang kuat dari seseorang. Begitu seseorang melahap kehendak orang lain, hanya akan ada satu hasil. Ketidakcocokan dari penggabungan kehendak yang dipaksakan akan menyebabkan mereka terpecah, yang akan menyebabkan kehendak itu hancur. Itulah alasan mengapa tidak ada master formasi pertempuran yang dengan santai melahap kehendak orang lain. Jadi, ketika Mu Chen dan Zantai Liuli melihat tindakan Lin Ming, mereka berdua merasa agak sulit dipercaya. Tidak heran mengapa Lin Ming berani menerima tantangan itu. Dia memiliki cara seperti itu yang tersembunyi di lengan bajunya. Penguasa Naga Langit mengungkapkan keheranannya, karena cara dari Lin Ming ini jelas melebihi ekspektasinya. Meskipun keinginannya semakin kuat, itu juga menjadi lebih kacau dan kejam. Jelas akan ada dampak dari penggunaan cara ini. Tatapan Zantai Liuli berkedip-kedip saat dia berkata dengan lembut. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang datang tanpa alasan. Meskipun cara dari Lin Ming ini tidak normal dan kuat, dia juga harus membayar harga yang mahal untuk itu. Dia tidak punya pilihan lain saat ini. Hanya dengan mengalahkan Mu Chen, domain Great Havenlaw akan berada dalam kesulitan besar. Jadi, meskipun membutuhkan harga yang besar, itu juga sepadan, kata Raja Naga Langit. Selama Mu Chen kalah, domain Great Havenlaw pasti akan jatuh. Fang Yi juga berbicara dengan suara serius. Zantai Liuli tidak lagi berbicara, tetapi alisnya sedikit berkerut saat dia melihat siluet ramping dan awet muda di kejauhan. Seperti yang dikatakan Raja Naga Langit, jika Mu Chen kalah dalam pertempuran ini, maka itu pasti akan berdampak fatal pada domain Great Havenlaw. Menghadapi Lin Ming, yang telah menggunakan cara yang aneh untuk melahap keinginan komandan lain dan menjadi lebih kuat, Mu Chen tidak tahu apakah dia masih memiliki cara yang bisa dia gunakan untuk kembali. Hehe. Pembuluh darah menggeliat di dahi Lin Ming dengan wajahnya berubah. Wajahnya serius, sebelum dia memberi Mu Chen senyuman ganas. Kekerasan dalam pikirannya hampir ingin menghancurkan pikirannya. Bahkan jika ada akibat dari penggunaan metode seperti itu, dia harus membunuh Mu Chen di sini, tidak peduli seberapa besar harganya. Selama dia berhasil mendapatkan keinginan Mu Chen, dia bisa sangat melemahkan dampaknya. Hari ini, kamu pasti akan mati. Suara Lin Ming dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat kuat. Untuk memenangkan konfrontasi ini, dia telah membayar harga yang mahal. Jadi, terlepas dari apapun, dia harus mendapatkan kemenangan. Boom! Lin Ming tiba-tiba menginjakkan kakinya dan battle wheel yang tak terbatas di bagian belakangnya dengan keras membumbung tinggi ke langit. Itu seperti layar di cakrawala. Momentumnya sangat mengejutkan. Mati. Saat dia meraung, battle wheel yang hitam pekat dan kejam berubah menjadi battle wheel yang tak terhitung jumlahnya, yang terbentuk menjadi bentuk banyak tombak hitam dengan rune yang padat di atasnya. Dibandingkan dengan sebelumnya, aksi Lin Ming kali ini jauh lebih kuat sehingga membuat para ahli yang menyaksikannya mati rasa di kulit kepala mereka. Wosh! Wosh! Tombak mendominasi langit seperti hujan anak panah yang menyelimuti wilayah tempat Mu Chen berada. Bahkan ruang angkasa pun terdistorsi oleh serangan mengerikan yang akan segera turun. Menghadapi serangan yang begitu dahsyat dari Lin Ming, Mu Chen memasang ekspresi serius, sebelum dia menghirup udara dalam-dalam. Setelah itu, dia membentuk segel dengan tangannya dan battle wheel yang tak terbatas bersiul di belakangnya. Dengung. Bas. Boundless battle wheel berdesir keluar, yang mengembun di hadapan Mu Chen. Hanya dalam beberapa tarikan napas, itu telah terbentuk menjadi perisai besar battle wheel dengan rune padat yang berkedip-kedip di atasnya. Pada saat ini, Mu Chen telah menggunakan battle wheels dari 5 pasukan tanpa menahan apapun. Boom, boom, boom.
Saat perisai terbentuk, serangan dari seluruh penjuru langit dengan ganas tiba. Dalam sekejap, suara tabrakan yang brilian terdengar saat tombak yang tak terhitung jumlahnya menghujani dan menghantam perisai besar itu. Setiap tabrakan akan menghasilkan suara gemuruh yang menggelegar dan gelombang kejut yang mendatangkan malapetaka segera menyebabkan ruang angkasa berombak dengan retakan-retakan yang mulai menyebar. Semua kekuatan lain terkejut ketika mereka menyaksikan konfrontasi yang menghancurkan bumi di langit. Gemuruh. Konfrontasi yang ganas terus berlanjut, tetapi semua orang dapat merasakan bahwa perisai itu secara bertahap mengalami distorsi. Perisai itu jelas mulai merasakan ketegangan dari serangan ganas Lin Ming. Dibandingkan sebelumnya, Lin Ming jelas jauh lebih ganas kali ini. Hancurkan. Tawa ganas Lin Ming tiba-tiba bergema saat hujan tombak menjadi lebih deras dan akhirnya menembus perisai padat. Boom! Perisai besar itu mulai runtuh pada saat ini. Puff! Di bagian belakangnya, banyak prajurit dari 5 pasukan yang wajahnya menjadi pucat dengan darah yang muncrat dari mulut mereka. Mereka juga menderita karena gelombang kejut dari Battle Wheel. Di belakang, para ahli dari domain Great Havenlaw tidak bisa menahan perasaan terkejut di dalam hati mereka karena wajah mereka berubah menjadi sangat serius dan gugup. Mereka jelas tidak bisa mempertahankan ketenangan mereka dari situasi yang tiba-tiba naik dan turun. Siluet Mu Chen juga dikirim kembali beberapa ratus kaki, sebelum dia dengan paksa menstabilkan sosoknya dan melirik ke arah kelima pasukan itu. Ketika dia melihat banyak prajurit dari 5 pasukan itu menyemburkan darah, tatapannya langsung berubah menjadi dingin. Pada langkah selanjutnya, aku akan membiarkan pasukanmu binasa. Lin Ming memperlihatkan giginya yang putih, sebelum mengangkat tangannya, lalu tiba-tiba melambaikan tangannya ke bawah. Boom! Di belakangnya, Battle Wheel yang gelap gulita bersiul keluar dari berjuta-juta pasukan di langit, seperti pilar-pilar cahaya hitam, saat mereka menyatu. Dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas, tengkorak hitam besar telah terbentuk. Hanya saja, kali ini, tengkorak hitam yang memadat itu, 1 kali lipat lebih besar daripada sebelumnya. Begitu besar, sehingga garis-garis yang berkilauan di atasnya tampak lebih menyilaukan. Ketika tengkorak itu muncul, kelopak mata banyak ahli di wilayah ini tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut, karena mereka bisa merasakan ancaman yang datang darinya. Rune. Zantai Liuli juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Wajahnya sedikit berubah saat melihat tengkorak hitam itu, sebelum dengan lembut berkata, sebenarnya ada lebih dari 14.000 rune. Dibandingkan dengan sebelumnya, di mana Lin Ming hanya mampu membentuk hampir lebih dari 10.000 rune, itu telah meningkat hampir setengahnya. Kekuatannya bisa dibayangkan dengan satu pikiran. Jika Battle Wheel Spirit ini, yang dibentuk dengan begitu banyak rune, menyerang, belum lagi penguasa kelas 6 biasa, bahkan para ahli yang telah melangkah ke puncak alam penguasa kelas 6 akan berada dalam posisi yang buruk. Lin Ming jelas berniat untuk menyelesaikan pertandingan. Keke. Tengkorak hitam besar itu seperti gunung besar yang melayang di belakang Lin Ming. Meskipun siluetnya sangat kecil dibandingkan dengan tengkorak itu, tidak ada yang bisa meremehkan kekerasan yang terpancar dari tubuhnya. Matanya berubah dingin saat dia menatap Mu Chen dan tawa yang riang namun aneh keluar dari mulutnya. Meskipun yang terakhir adalah lawan yang sangat tangguh, itu tidak lagi menjadi masalah, karena Mu Chen akan menjadi master formasi pertempuran pertama yang mati di tangannya. Kamu dan pasukanmu bisa dimakamkan di sini. Lin Ming dengan kejam tersenyum saat dia tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya, membentuk bayangan. Tengkorak hitam di bagian belakangnya tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Riak dari Battle Wheel yang dahsyat menyapu seperti badai, yang bersiul ke seluruh penjuru. Banyak ahli yang wajahnya berubah menjadi muram, karena salah satu dari mereka dapat mengetahui bahwa Lin Ming berniat untuk mengakhiri pertempuran ini. Pertempuran penting bagi Istana Netherworld dan domain Great Havenlaw akan segera ditentukan. Dan, menilai dari situasi saat ini, itu tidak optimis untuk domain Great Havenlaw. Ke arah domain Great Havenlaw, para raja tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinju mereka. Huff. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen juga menarik napas dalam-dalam saat dia melirik ke arah prajurit yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Tatapan mereka masih dipenuhi dengan niat bertarung dan kepercayaan. Sepanjang jalan di sini, Mu Chen telah memimpin mereka untuk menciptakan banyak keajaiban. Tanpa Mu Chen, mereka tidak akan bisa berkontribusi banyak dalam pertempuran ini. Mungkin, yang terbaik, mereka akan menjadi seperti masa lalu, di mana mereka adalah umpan meriam di antara pertempuran para ahli. Kemunculan Mu Chen telah memberi mereka keuntungan. Tanpa kepemimpinan seorang ahli formasi pertempuran, sebuah pasukan hanya akan menjadi biasa-biasa saja. Oleh karena itu, mereka tidak akan menyerah selama Mu Chen masih berdiri di hadapan mereka.
Merasakan emosi yang tersimpan di mata para prajurit ini, Mu Chen dengan lembut mengerucutkan bibirnya dan ketajaman melonjak di matanya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Lin Ming, yang memiliki kekejaman memenuhi wajahnya. Karena kamu ingin bertarung, maka aku akan menemanimu sampai akhir. Anda bukan satu-satunya yang memiliki cara tersembunyi di lengan baju Anda. Kilau dingin melonjak di mata Mu Chen saat kedua tangannya dengan lembut menyatu. Matanya kemudian perlahan-lahan tertutup di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Gemuruh. Di dalam penjara petir di benaknya, yang ditempati oleh awan petir, ada mutiara hitam yang berada di tengah kilatan petir yang tiba-tiba tersentak dengan lembut. Seakan-akan telah dipanggil, mutiara itu menghilang dari penjara petir dengan deru. Mutiara hitam itu dipadatkan oleh Mu Chen setelah dia membentuk penjara petir. Itu adalah benih kehendak yang dia tinggalkan setelah membagi kehendaknya menjadi dua. Sekarang setelah wasiatnya disatukan kembali, wasiat Mu Chen akhirnya menjadi lengkap. Bab 914 Kehendak yang meningkat drastis. Lin Ming berdiri di langit dengan kehendak pertempuran yang dahsyat yang telah terbentuk menjadi badai di sekelilingnya. Saat itu mendominasi, bahkan ruang angkasa pun tidak dapat menahan tekanan itu dan secara bertahap menjadi terdistorsi. Penindasan yang menakutkan memancar dari tubuh Lin Ming. Lin Ming merasa bahwa Battle Wheel yang kejam dalam pikirannya seperti gunung berapi dan energi itu secara praktis ingin menghancurkan pikirannya, sehingga urat-urat menggeliat di dahinya. Tetapi pada saat ini, dia dengan paksa menekan kekerasan dalam pikirannya saat dia menatap Mu Chen dengan mata merahnya. Ketika dia melihat bahwa yang terakhir telah menutup matanya, sudut matanya bergerak-gerak dengan ringan saat dia dengan menakutkan berkata, bahkan pada saat ini, kamu masih berani bertindak. Kamu benar-benar sedang merayu kematian. Pada saat yang sama, ketika kehendak yang kuat telah menyebabkan rasa sakit yang hebat pada pikirannya, itu juga memberi Lin Ming kepercayaan diri yang besar. Dalam keadaan ini, dia benar-benar yakin bahwa dia bisa menekan Mu Chen. Meskipun mereka berdua berada di level 10.000 rune Battle Formation Masters, jumlah rune yang telah dia ringkas dapat dianggap luar biasa, bahkan di antara level 10.000 rune Battle Formation Masters. Sedangkan Mu Chen baru saja menerobos pijakan master formasi pertempuran 10.000 rune, jadi pada dasarnya tidak mungkin bagi Mu Chen untuk menghadapinya. Kemenangan sudah ada dalam genggamannya. Meskipun dia berpikir seperti ini di benaknya, Lin Ming masih samar-samar merasa sedikit gelisah. Seseorang yang berhati-hati seperti dia telah memberitahunya bahwa pertempuran ini tidak dapat ditunda lebih lama lagi. Mu Chen, yang berdiri di hadapannya, bukanlah lawan yang mudah. Dan sekarang, karena dia memiliki kesempatan, dia harus mengalahkan Mu Chen sampai-sampai dia bahkan tidak memiliki energi untuk berdiri. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, tatapan Lin Ming tiba-tiba berubah menjadi ganas dan segelnya dengan cepat berubah. Di atas mata tengkorak hitam besar itu, ada api merah, yang membuatnya terlihat hidup. Boom! Gelombang yang terlihat dari kehendak pertempuran yang ganas tiba-tiba mendominasi dari tengkorak hitam. Ruang angkasa bergelombang saat mulut besar tengkorak hitam itu perlahan-lahan terbuka. Rune hitam dengan keras berkumpul di dekat mulutnya dengan fluktuasi destruktif yang memancar darinya tanpa suara, menyebabkan para ahli yang melihat dari sekelilingnya membuat kelopak mata mereka bergerak-gerak. Raja-raja dari domain Great Havenlau mengepalkan tinju mereka dengan erat saat mereka menatap Mu Chen, yang tetap diam. Pada saat seperti ini, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah berharap Mu Chen masih memiliki kartu di lengan bajunya. Jika Mu Chen ini tidak punya cara lain, maka dia pasti akan dikalahkan oleh Lin Ming. Ketika gerbang iblis dan Myriad Saint Peak menyaksikan adegan ini, mereka menggelengkan kepala dalam hati. Situasi saat ini benar-benar dipahami oleh Lin Ming, dan jika Mu Chen tidak memiliki cara lain, maka akan sulit untuk mengguncang kemenangan pertandingan ini. Bergemuruh. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, mata Lin Ming melonjak dengan cahaya cemerlang saat rune hitam di mulut tengkorak hitam besar itu dikumpulkan hingga batasnya. Sudut wajah Lin Ming perlahan terangkat menjadi senyuman kejam, sebelum dia tiba-tiba menyatukan kedua tangannya. Suaranya, yang dipenuhi dengan niat membunuh, bergema, seni memakan iblis, cahaya kematian pemakan iblis. Dengung, dengung. Mulut dari skill hitam tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar dan gelombang kejut hitam secara kasar berubah menjadi berkas cahaya hitam seukuran 100 kaki yang melesat keluar. Cahaya hitam itu sangat aneh, tanpa fluktuasi. Itu sangat hening dan di kedalamannya, bahkan energi spiritual di wilayah ini dimusnahkan olehnya. Ketika para ahli di wilayah ini merasakan betapa kuatnya cahaya hitam itu, mereka samar-samar merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Jika mereka terkena serangan ini, bahkan energi spiritual dalam tubuh mereka akan terhapus.
Serangan dari Lin Ming ini sangat sombong dan ganas. Menghadapi serangan seperti itu, bagaimana Mu Chen akan bertarung? Dengung. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, cahaya hitam telah melesat melintasi cakrawala, menyelimuti Mu Chen. Itu secepat sambaran petir, membuatnya tidak mungkin untuk menghindar. Di belakang, Raja Asura mengerutkan alisnya dengan erat. Tubuhnya juga menegang. Jika Mu Chen tidak bisa menahan Lin Ming, maka dia hanya bisa dengan paksa mengambil tindakan untuk menyelamatkannya. Saat berkas cahaya mematikan menyelimuti, dan ketika semua orang mengira bahwa Mu Chen telah menyerah untuk melawan, yang terakhir tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Petir tampak berkedip di pupil hitamnya, yang setajam elang, seolah-olah dia hampir bisa menembus ruang angkasa. Zantai Liuli adalah orang pertama yang merasakan perubahan di mata Mu Chen dan wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah. Itu karena, sebagai master formasi pertempuran sendiri, dia sangat akrab dengan energi kehendak. Meskipun tidak memiliki bentuk, mata seseorang dapat menampilkan energi kehendak yang paling banyak. Dengan demikian, perubahan pada mata Mu Chen tidak diragukan lagi telah membuktikan bahwa kemauannya telah menjadi sangat kuat pada saat itu juga. Dalam waktu singkat itu, ketika dia memejamkan mata, keinginannya semakin kuat. Orang itu benar-benar tidak bisa dilihat. Hati Zantai Liuli yang tegang telah mengendur saat ini. Terlepas dari apapun, dia dan Mu Chen pernah dengan tulus bekerja sama dan mengetahui beberapa rahasia satu sama lain. Dibandingkan dengan orang-orang kejam seperti Lin Ming dan Xiao Tian, Zantai Liuli jelas lebih bersedia berteman dengan Mu Chen. Oleh karena itu, hatinya lebih berpihak pada Mu Chen, meskipun itu adalah hasil yang berbeda dengan yang diantisipasi oleh Paviliun Ilahi. Pada saat itu, ketika Mu Chen membuka matanya, cahaya hitam yang mematikan telah menyapu dan tercermin di matanya, menyebabkan matanya menjadi lebih kabur. Bayangan terbang saat kedua tangannya menyatu. Tubuh kelima pasukan itu tersentak. Mereka sepertinya telah merasakan energi abnormal yang menandai mereka. Di bawah suara abnormal, kehendak bertempur yang melonjak dari tubuh mereka langsung tumbuh lebih kuat. Boom! Lautan besar Battle Wheel menyapu dan dengan cepat berkumpul di belakang Mu Chen. Saat badai Battle Wheel bersiul, semua orang bisa melihat kemunculan spanduk perang. Permukaan spanduk perang dikelilingi oleh petir dan penuh dengan rune padat yang berubah menjadi cemerlang. Pada saat itu juga ketika panji perang muncul, seluruh wilayah menjadi gelap seketika. Penindasan yang tak terlukiskan sedang dipancarkan dari panji perang. Panji perang itu. Semua orang menyipitkan mata mereka saat mereka melihat spanduk perang itu, sebelum menghirup napas dingin. Itu karena mereka menyadari bahwa ada lebih dari 16.000 rune di atasnya. Itu lebih banyak dari tengkorak hitam, yang telah dibentuk oleh Lin Ming. Jelas, Mu Chen telah menggunakan teknik khusus pada saat ini untuk membuat Battle Wheel-nya lebih kuat, sehingga dia dapat menyempurnakan lebih banyak rune dengan tingkat Battle Wheel yang serupa. Menipu. Ketika Lin Ming melihat pemandangan ini dan merasakan jumlah rune di spanduk perang Mu Chen, dia menyipitkan matanya. Tetapi reaksi pertamanya adalah bahwa Mu Chen mencoba membuat pertunjukan untuk mengintimidasi dia. Lebih jauh lagi, bahkan jika itu nyata, kedua belah pihak hanya akan bisa bertarung di level yang sama. Karena dia memiliki inisiatif, itu tidak akan mudah, bahkan jika Mu Chen ingin membalas serangan itu. Oleh karena itu, Lin Ming tidak ragu-ragu dan cahaya mematikan telah membawa momentum kekerasan saat turun dengan ganas. Mu Chen menggenggam udara, seolah-olah dia telah menggenggam spanduk perang besar, dan melambaikannya dengan tatapan tajam. Roh spanduk perang. Spanduk perang besar itu seperti pedang yang menyapu dari cakrawala. Pada saat itu, ketika itu menyapu, 5 pasukan telah melepaskan raungan marah saat Battle Wheel mereka berdesir seperti gelombang pasang dan dituangkan ke dalam spanduk perang. Seiring dengan Battle Wheel yang tanpa henti mengalir ke spanduk perang, lebih banyak rune muncul di atasnya. Jumlah rune bertambah. Seseorang berseru ketika mereka menyadari bahwa momentum spanduk perang meningkat seiring dengan jumlah rune. Hanya dalam beberapa tarikan napas, rune pada spanduk perang telah mencapai 17.000. Tubuh Zantai Liuli bergetar dan wajahnya menjadi sangat serius karena terkejut pada saat yang bersamaan. Seberapa besar kemauan Mu Chen menguat? Mungkinkah batasnya bukan 16.000 rune? Bagaimana mungkin? Rasa terkejut telah memenuhi wajah Lin Ming pada saat yang sama ketika ketidakpercayaan memenuhi matanya. Tapi dengan sangat cepat, dia berbicara lagi dengan gigi terkatup, kamu ingin menipuku dengan ilusi ini. Dia tahu bahwa ada beberapa master formasi pertempuran yang memiliki teknik ilusi untuk mengintimidasi lawan mereka dan dengan demikian, mendapatkan inisiatif untuk bertarung. Jadi, reaksi pertamanya secara alami berpikir bahwa Mu Chen mencoba menggunakan teknik itu untuk mendapatkan inisiatif pertempuran.
Jadi, menghadapi serangan balik Mu Chen, dia tidak menunjukkan keraguan saat cahaya hitam yang mematikan menyelimuti Mu Chen. Pada saat ini, jika ada yang menahan gerakan mereka, maka mereka akan menghadapi serangan pemusnahan dari pihak lain. Tebasan spanduk perang. Pada saat ini, Mu Chen telah melambaikan telapak tangannya ke bawah. Spanduk perang itu seperti pisau yang sangat tajam yang langsung turun dan menghantam cahaya hitam yang mematikan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap tabrakan itu, tatapan setiap ahli tertembak. Ketika spanduk perang menebas, semua orang bisa merasakan bahwa jumlah rune di spanduk perang telah mencapai jumlah yang menakjubkan yaitu 18.000. Bahkan Zantai Liuli pun merasa tersentak dengan jumlah rune ini. Bab 915 Kekacauan yang Mengerikan. Boom! Panji perang besar, bersama dengan Battle Wheel yang melonjak, bersiul dengan cara yang tak terlukiskan dengan bendera yang berkibar memancarkan aura yang sangat tajam. Di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya di wilayah ini, rune di permukaan panji perang telah mencapai jumlah yang menakjubkan yaitu 18.000 saat berbenturan dengan cahaya yang mematikan. Itu adalah sejumlah rune yang membuat banyak ahli menghirup napas dingin setelah melihatnya. Osh! Saat mereka semua tercengang, panji perang itu telah berbenturan keras dengan cahaya mematikan. Tetapi tidak ada gelombang kejut yang menghancurkan bumi dari tabrakan tersebut. Hanya ada suara yang mirip dengan pisau yang memotong tahu. Panji perang itu seperti pisau tajam yang dapat membelah langit dan bumi saat melesat melintasi cahaya mematikan. Spanduk perang sedikit berfluktuasi saat melesat. Tatapan Mu Chen tenang, tanpa riak, sementara cahaya mematikan, yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur, terbelah menjadi dua di depannya dan terbang melewati kepalanya. Boom! Saat berkas cahaya itu terbang, mereka runtuh dan menghilang menjadi kilauan cahaya hitam yang memenuhi langit. Pupil mata yang tak terhitung jumlahnya menyempit, karena tidak ada yang menyangka bahwa serangan yang begitu menakjubkan dari Lin Ming akan begitu lemah di hadapan panji perang. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi wajah Lin Ming membeku saat dia menyaksikan adegan ini dengan tidak percaya. Kartu truf yang sangat dia yakini sebenarnya begitu mudah dihancurkan. Sebelum spanduk perang, serangan terkuatnya selemah tahu. Jumlah rune di spanduk perangnya itu nyata. Bagaimana mungkin? Lin Ming akhirnya benar-benar sadar pada saat ini dan keterkejutan yang meledak menjadi lebih besar. Setelah melahap kehendak dari begitu banyak jenius Battle Wheel, dia hanya mampu mencapai 14.000 rune, jadi bagaimana mungkin Mu Chen bisa melampauinya sebanyak 4.000? Warisan apa yang diperoleh orang itu sehingga menjadi begitu kuat? Gemerisik. Ketika Lin Ming terkejut, Mu Chen tidak repot-repot berbicara. Setelah panji perang merobek cahaya mematikan, kekuatannya tidak berkurang. Itu langsung menembus ruang angkasa dan dengan kejam menebas ke arah Lin Ming. Suara angin yang tajam melaju dengan kecepatan tinggi yang mengguncang Lin Ming dari keterkejutannya. Segera, wajahnya dipenuhi dengan keheranan saat dia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, dia telah menggunakan Battle Wheel untuk membentuk beberapa pertahanan besar di depannya. Wosh! Wosh! Tapi pertahanannya dengan cepat dihancurkan oleh spanduk perang. Osh! Osh! Ketika semua pertahanan Lin Ming terkoyak, dia akhirnya tidak bisa menahan gelombang kejut dari Battle Wheel dan memuntahkan seteguk darah saat siluetnya terbang dengan cara yang menyedihkan. Osh! Osh! Ketika Lin Ming terlempar, banyak prajurit di antara segudang pasukan juga menderita luka parah. Segera, suara muntahan darah terus bergema. Pasukan yang berdiri dengan semangat tinggi hanya beberapa menit sebelumnya praktis runtuh dalam sekejap. Kehendak bertempur yang awalnya megah telah berubah menjadi kacau dan lemah. Siapapun bisa mengatakan bahwa pasukan itu telah menderita luka berat. Lin Ming memandang lautan Battle Wheel yang telah runtuh dalam sekejap dan wajahnya memucat. Dia mengerti bahwa dia telah benar-benar kalah dalam konfrontasi ini dan moral pasukannya telah berkurang. Rasa sakit yang hebat melonjak di benaknya karena melemahnya kehendaknya telah menyebabkan dampak dari eksekusi yang dilakukan sebelumnya kambuh. Kehilangan kehendak pertempurannya, dia bahkan mungkin tidak akan bisa melawan penguasa kelas 4 biasa. Cahaya berkedip-kedip di mata Lin Ming saat dia tiba-tiba mengatupkan giginya, sebelum siluetnya meledak mundur. Namun, ketika siluetnya mundur, Mu Chen menyeringai dingin dan mengepalkan tinjunya. Spanduk perang mengembang dan Battle Wheel yang deras telah terbentuk menjadi tangan besar Battle Wheel yang langsung menembus ruang angkasa dan menyelimuti ke arah Lin Ming. Anak nakal, kamu berani. Perubahan mendadak itu terjadi dalam sekejap. Tidak ada yang menyangka Lin Ming akan dikalahkan dengan cepat. Para ahli dari Istana Dunia Bawah juga tidak bisa bereaksi tepat waktu. Hanya Raja Jahat Surgawi yang mengeluarkan raungan dan dengan cepat mengirimkan telapak tangan. Energi spiritual yang deras langsung terbentuk menjadi telapak tangan energi spiritual seukuran 1000 kaki di cakrawala yang dengan kejam menekan ke arah Mu Chen.
Ketika penguasa tingkat ketujuh bertindak, dia telah mengungkapkan kekuatan yang tak tertandingi yang bahkan melebihi kekuatan serangan yang sebelumnya diluncurkan oleh Mu Chen dan Lin Ming dengan semua yang mereka miliki. Saat telapak tangan energi spiritual menekan ke bawah seperti gunung, cahaya berkedip-kedip di mata Mu Chen saat dia mendengus dingin. Dia tidak mencoba dan menghindar, tapi kedua tangannya menyatu. Tangan Battle Wheel, yang sedang mencengkeram ke arah Lin Ming, terbang dan berbenturan dengan telapak tangan energi spiritual itu. Gemuruh. Konfrontasi ini telah menyebabkan langit dan bumi bergetar saat gelombang kejut dikirim, menyebabkan puncak gunung di sekitarnya runtuh. Dalam satu konfrontasi, Mu Chen telah mengeluarkan erangan saat telapak tangan Battle Wheel menghilang. Pada saat yang sama, serangan dari Raja Jahat Surgawi telah meredup dan menghilang juga. Gemerisik. Keributan bergema di wilayah ini dan setiap kekuatan terkejut di dalam hati mereka. Mungkin mereka tidak memiliki persepsi yang jelas tentang konfrontasi antara dua master formasi pertempuran, tetapi mereka terkejut di dalam hati ketika mereka melihat Mu Chen menahan serangan dari Raja Jahat Surgawi dengan kekuatan kehendak pertempuran. Seorang penguasa kelas 5 benar-benar dapat menggunakan kekuatan kehendak pertempuran untuk menghadapi penguasa kelas 7, kekuatan seperti itu terlalu mencengangkan. Huff. Ketika telapak tangan Battle Wheel hancur, Mu Chen dengan dingin mendengus dan sepasang sayap Phoenix terbuka di punggungnya. Saat sayap mengepak, sosoknya menarik bayangan dan dia muncul di hadapan Lin Ming seperti sambaran petir. Menyaksikan adegan ini, wajah Lin Ming langsung berubah dan dia mengedarkan energi spiritual di tubuhnya sebelum melemparkan tinjunya ke arah Mu Chen. Mu Chen tetap acuh tak acuh saat dia memperhatikan Lin Ming. Dia sudah menjadi penguasa kelas 5, dan Lin Ming mengandalkan kekuatan eksternal untuk menjadi penguasa kelas 4. Jadi, jika mereka berkompetisi dalam hal energi spiritual, Mu Chen bisa membantai Lin Ming dalam waktu kurang dari 3 ronde. Oleh karena itu, Mu Chen hanya mendorong telapak tangan. Telapak tangannya membuat lingkaran yang menghalangi tinju dari Lin Ming dan dengan lembut menariknya. Suara berderak terdengar dan pergelangan tangan Lin Ming segera dipatahkan olehnya. Arg! Lin Ming segera mengeluarkan jeritan menyedihkan saat pergelangan tangannya patah saat diangkat seperti ayam oleh Mu Chen tanpa kekuatan untuk membalas. Membandingkan keadaannya saat ini dengan sebelumnya, itu adalah perbedaan siang dan malam. Banyak ahli menghela nafas dalam hati saat melihat ini. Meskipun seorang master formasi pertempuran sangat kuat, mereka terlalu bergantung pada kehendak pertempuran pasukan. Dengan demikian, mereka sangat lemah setelah dilucuti dari kekuatan kehendak pertempuran. Meskipun kekuatan Battle Wheel adalah rute alternatif, ada terlalu banyak keterbatasan. Dengan demikian, seorang master formasi pertempuran tidak sebebas seorang kultivator energi spiritual, yang mengandalkan diri mereka sendiri, bergantung pada kekuatan mereka sendiri untuk melakukan perjalanan di dunia 1000 dewa. Jelas, tidak ada energi yang benar-benar sempurna di dunia. Anak nakal, kamu mendekati kematian. Ketika Mu Chen menyandera Lin Ming, Raja Jahat Surgawi pulih dari keterkejutan karena Mu Chen telah menahan serangan sebelumnya. Segera, wajahnya berubah menjadi serius saat penindasan energi spiritual yang menakutkan menyelimuti. Huff. Siapa kau yang meneriaki seseorang dari domain Great Haven Lauku? Tapi kali ini, Mu Chen tidak perlu bergerak karena tawa dingin Raja Asura telah bergema. Setelah itu, Raja Asura melangkah maju dan muncul di cakrawala. Dia mengarahkan tatapan tajamnya ke Raja Jahat Surgawi, melawan penindasan energi spiritual Raja Jahat Surgawi sendirian. Adegan konfrontasi antara dua penguasa kelas 7 terasa lebih menegangkan daripada konfrontasi antara Mu Chen dan Lin Ming. Bersamaan dengan Raja Asura dan Raja Jahat Surgawi yang saling berhadapan, para ahli dari domain Great Haven Law dan Istana Dunia Bawah segera berada dalam keadaan bermusuhan, menyebabkan atmosfer di wilayah ini langsung tegang. Haha, Raja Jahat Surgawi, jika kalian ingin berperang, maka domain Great Haven Lawku akan menemanimu sampai akhir. Tapi sebelum itu, bagaimana kalau Istana Dunia Bawahmu menghormati taruhan kita? Tawa Mu Chen tiba-tiba terdengar di tengah-tengah suasana yang tegang. Tawanya telah membuat wajah para ahli Istana Netherworld, termasuk Raja Jahat Surgawi, bergerak-gerak dengan keras. Banyak tatapan di wilayah ini berkedip-kedip pada saat ini, dengan mereka yang bergembira atas kemalangan Istana Netherworld dan mereka yang memiliki dendam dengan Istana Netherworld memanfaatkan situasi ini untuk mengejek mereka. Hehe. Istana Dunia Bawah telah begitu sombong begitu lama dan mereka akhirnya mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Tapi tidak yakin apakah Istana Dunia Bawah akan mengakuinya. Hehe. Jika mereka kehilangan pelet asal jatuh, maka Master Istana Dunia Bawah mungkin tidak akan membiarkan mereka pergi. Tapi jika mereka tidak menyerahkannya, maka reputasi Istana Dunia Bawah akan benar-benar hilang.
Mendengar ejekan yang bergema di wilayah ini, wajah Raja Jahat Surgawi berganti-ganti antara pucat dan pucat dengan api yang berkobar memenuhi matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Ming, yang awalnya berada di atas angin, akan kalah dalam konfrontasi ini. Mu Chen, jangan bertindak terlalu jauh. Paling banter, aku bisa menyerahkan Raja Gletser kepadamu. Istana dunia bawahku juga akan mengakui kekalahan kita kali ini. Raja Jahat Surgawi berkata dengan gigi terkatup. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen menyipitkan matanya. Saya bukan satu-satunya yang memainkan pertunjukan ini. Semua orang di sini telah mendengarnya, itu juga merupakan taruhan kami. Saya percaya bahwa jika saya kalah sekarang, saya khawatir Anda, Raja Jahat Surgawi, tidak akan mudah menyerah pada kami, bukan? Kelopak mata Raja Jahat Surgawi bergerak-gerak dan akhirnya mengerti bahwa Mu Chen pasti tidak akan membiarkan masalah ini beristirahat dengan mudah. Tapi pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk menyerahkan 400.000 pelet asal jatuh. Jika itu masalahnya, maka tidak ada satupun dari mereka yang akan keluar dari sini hidup-hidup setelah Master Istana Netherworld mengetahui masalah ini. Tapi sekarang, jika mereka menolak untuk mengakui masalah ini di depan setiap orang dari wilayah utara, maka reputasi Istana Dunia Bawah mereka akan benar-benar hancur. Mereka dipaksa untuk mengambil jalan tanpa ada jalan untuk mundur dalam masalah ini. Ketika kekuatan puncak lainnya seperti Paviliun Ilahi dan Istana Mendalam Langit melihat bahwa Istana Dunia Bawah dipaksa ke jalan tanpa jalan mundur, samar-samar mereka merasakan kulit kepala mereka kesemutan dan bersukacita di saat yang sama. Untungnya, itu adalah Istana Dunia Bawah yang menonjol hari ini. Jika mereka berada di tempat Istana Dunia Bawah, maka mereka bahkan akan memiliki pikiran untuk bunuh diri. Istana Netherworld sudah dipaksa di bawah tekanan besar dalam situasi saat ini, oleh karena itu mereka akan melihat bagaimana mereka akan menangani kekacauan besar ini.